Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Saskia dari kelas Manajemen D. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah Komputer Bisnis 2 mengenai tentang present value dan future value. Untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai angka di mana 10 tahun ke belakang itu berbeda dengan angka yang sekarang. Misalkan 10 juta, bagaimana dengan 10 tahun ke belakang? Nah, di sini saya akan langsung saja masuk ke dalam rumus yang pertama, yaitu di sini saya akan menghapus terlebih dahulu. Nah, kita masukkan rumus. Yang pertama sama dengan kurung buka EVI kurung buka rate-nya itu 5%, titik koma, lalu N-nya 10, titik koma, lalu PMT-nya 0, titik koma, min, EVI-nya berapa? 100 juta, titik koma, lalu tipenya itu 1, kurung tutup, enter. Nah, hasilnya 61.391.325. Nah, selanjutnya untuk future value. Di sini saya akan menjelaskan mengenai angka atau uang untuk 10 tahun ke depan. Nah, di sini saya akan hapus terlebih dahulu. Kita hapus. Nah, kita masukkan rumus sama dengan EVI kurung buka, rate-nya berapa, yaitu 5%, titik koma, N-nya 10, lalu titik koma, min, PMT-nya itu 500, titik koma, min, EVI 100 juta, titik koma, tipenya itu 1, kurung tutup, enter. Nah, hasilnya 228.923.358. Nah, untuk selanjutnya saya akan mengerjakan mengenai tentang ini. Sebelumnya, saya sudah mengerjakan tabelnya terlebih dahulu karena untuk mempermudah pekerjaan dan untuk mempercepat waktu. Nah, lanjut ke tabel yang pertama, yaitu convent value. Nah, kita hapus dulu ya. Lalu kita masukkan rumus sama dengan kurung buka 1 ditambah interest atau bunga, lalu kunci, kurung tutup. Sip 6 itu pangkat N, lalu B5 itu tahun, lalu enter. Nah, agar mempermudah, kalian hanya tinggal double klik di pojok kanan, setelah itu akan muncul nominal-nominal seperti ini. Lanjut ke discount value. Di sini hapus dulu, lalu masukkan rumus kembali sama dengan 1 per kurung buka 1 ditambah interest atau bunga, lalu kita kunci, kurung tutup. Sip 6 atau pangkat B5 itu tahun, lalu enter. Nah, kalian tinggal double klik di pojok kanan lagi, nanti akan muncul nominal seperti ini. Lanjut ke future value manual. Kita hapus dulu, lalu kita masukkan rumusnya lagi, sama dengan
D2 dikali atau SIP 8 kurung buka 1 ditambah interest atau bunga dikunci kurung tutup SIP 6 oh maaf salah kurung tutup pangkat atau SIP 6 kemudian B5 itu tahun lalu enter. Nah, langsung saja kalian tinggal double klik di pojok kanan. Sama akan muncul nominal seperti ini. Lalu ke Picture Value Internasional. Masukkan saja rumusnya sama dengan EV kurung buka interest atau bunga, lalu kita kunci titik koma B5 itu tahun titik koma setelah itu PMT dikarenakan PMT-nya nggak ada jadi kita lewat min interest atau bunga kunci lalu enter. Nah, sama kalian hanya tinggal double klik di pojok kanan ya. Setelah itu ke percent value manual. Kita hapus dulu, lalu kita ketik ulang rumusnya sama dengan 1 per kurung buka 1 ditambah persen atau bunga atau interest kemudian kunci kurung tutup SIP 6 atau pangkat kemudian B5 itu tadi tahun ya lalu enter. Nah, sama kalian hanya tinggal double klik di pojok kanan. Setelah itu ke percent value internasional. Kita hapus terlebih dahulu. Lalu masukkan rumusnya sama dengan EV kurung buka persen atau interest lalu kunci titik koma B5 itu tahun titik koma lalu PMT dikarenakan PMT-nya nggak ada jadi kita lewat min interest atau bunga kita kunci lalu kurung tutup enter. Nah, sekarang saya masuk ke dalam jangka pendek. Di sini ada nama konsumen, nama barang, harga, uang muka, rate, atau bunga. Untuk nama konsumen, di sini saya akan tulis AD, nama barang. Di sini bisa pilih, karena emang sudah di data validation. Nah, di sini pilih list ini. Di search-nya kita blok dari Bastian sampai Pino. Lalu klik OK. Nah, di sini akan muncul nama barang dari Bastian sampai Pino. Kita coba Mio. Nah, di sini sudah muncul. Lalu lanjut ke harga. Di sini kita memakai rumus VLOOKUP. Kita tulis
VLOOKUP, lalu nama barang, lalu kunci, titik koma, untuk tabel array blok dari Bastian sampai Pino 20 juta. Nah, lalu kita kunci. Lanjut indeks 6-nya yaitu 2, lalu tutup. Enter. Nah, akan muncul uang di sini 14.500.000. Lalu ke uang muka. Nah, untuk uang muka di sini saya akan langsung ketik 10%. Dikarenakan saya sudah mengaktifkannya supaya lebih efektif. Lalu rate atau bunga sama. Di sini juga saya sudah mengaktifkan, tinggal klik 9,25%. Lanjut, di bagian hitungan, di sini saya juga sudah membuat tabelnya supaya tidak lama. Untuk nama Mio di sini, kalian tinggal input di data ini, di data nama barang, kalian hanya tinggal klik. Setelah itu akan muncul nama Mio di sini. Selanjutnya kita ke bagian harga. Nah, di sini kalian tinggal klik nama harga Mio 14 juta. Sama, di sini juga akan muncul nominal rupiah 14.500.000. Nah, setelah itu kalian tinggal blok dari ujung kiri ke ujung kanan ke sini. Setelah itu, mohon maaf. Setelah itu down payment itu DP, jumlah kredit sama, kalian tinggal input di bagian data ini. Nah, setelah itu rate 9,25% per tahun. Nah, kalian sama tinggal klik rate atau bunga di sini. Setelah itu akan muncul 0,771% per bulannya. Setelah itu, kalian akan tahu berapa angsuran per bulan dan jadwal angsuran per bulan. Nah, lanjut di bagian output atau jadwal angsuran. Nah, nama konsumen di sini kita langsung klik saja. Di sini kita hapus dulu. Sama dengan, lalu klik nama konsumen. Nah, kita klik manual saja, yaitu input, lalu enter. Nah, muncul nama Ade Saskia, lalu ke nama barang, sama di sini juga kalian klik sama dengan, lalu input nama barang, di sini kita coba Mio, motor Mio, lalu, nah di sini kita klik manual lagi, input, lalu, nah di sini waktu angsuran. Nah, kalian bisa pilih waktu angsuran yang kalian mau, kita coba 6 bulan. Nah, setelah itu akan muncul harga, uang muka, jumlah kredit, nilai angsuran, dan angsuran per bulan. Setelah itu lanjut ke jadwal angsuran. Nah, yang pertama kita ke tabel bulan. Nah, yang pertama di sini kalian harus memasukkan rumus. Nah, di sebelah kanan di sini saya sudah mencantumkan rumus tabel bulan. Nah, yaitu sama dengan if kurung buka E6, E6 itu dari 1, lalu lebih besar itu dari waktu angsuran. Nah, di sini jangan lupa dikunci. Nah, setelah itu titik koma, double kutip, titik koma, dan E6. E6 itu dari sini, lalu kurung tutup. Setelah itu kita
ke tabel angsuran. Di sini juga kalian harus memasukkan rumus tabel angsuran, yaitu sama dengan if kurung buka E6 itu dari angka 1, lalu sama dengan double kutip, titik koma, double kutip, titik koma, dan C9 itu dari angsuran per bulan. Nah, ini angsuran per bulan. Jangan lupa dikunci. Nah, yang terakhir kita ke rumus outstanding. Di sini juga sama, kita masukkan rumus if kurung buka E6 itu dari sini, lalu sama dengan double kutip, lalu titik koma, double kutip, titik koma, H5. H5 itu dari jumlah ini, yang pertama. Dikurangi G6. G6 ini dari angsuran. Ini. Nah, jika sudah, akan muncul angka seperti ini. Kalian bisa lihat di tabel jadwal angsuran ini. Nah, lanjut ke bagian jangka panjang. Di sini ada soal. Nah, di sini FF Finance saat ini berencana menggabungkan usahanya di bidang pinjaman modal usaha. FF Finance waktu angsuran ditetapkan 6, 8, 10, 12, 15, dan 8 per tahun. Besar pinjaman mulai dari 75 juta sampai dengan 1 miliar dengan kelipatan 25 juta, bunga angsuran 11% per tahun. Di sini kita dianjurkan untuk membuat brosur tabel dan aplikasi angsuran. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan mencoba menghapus plafon dari 75 sampai dengan 1 miliar. Setelah dihapus, kita coba masukkan angka 75 juta, lalu enter. Nah, setelah itu 100 juta, lalu kita blok dari 75 sampai dengan 100 miliar. Jika sudah, kita lanjut ke tabel yang pertama, yaitu kita harus mengisi rumus di kolom pertama. Nah, di sini saya sudah mencantumkan rumus. Nah, kalian mengetiknya di tabel ini sama dengan PMT kurung buka. Nah, setelah itu rate di sini kalian klik 11%. Nah, setelah itu jangan lupa dikunci. Nah, setelah itu kita dibagi ini per 12. 12 ini dari bulan ini ada 12. Jadi kita bagi menjadi 12 bulan. Lalu titik koma, setelah itu kita lanjut 12 ini dikali. Nah, Kak $6 ini dari periode ini 6, 8, 10, 12, 15, dan 8.
Setelah itu titik koma, min. Dolar J7 ini dari mana? Dari plafon 75 juta. Jangan lupa dikunci. Setelah itu, kurung tutup, lalu enter. Nah, setelah di enter, kalian jangan lupa memblok dari 740,056 dari pojok sini ke pojok kanan sampai bawah. Nah, sampai sini. Nah, kalian bisa lihat. Nah, setelah itu semuanya akan muncul jumlah seperti ini. Kalian bisa lihat di tabel jangka waktu angsuran per tahun. Selanjutnya di sini ada bagian input. Di sini ada nama konsumen, jumlah pinjaman, waktu angsuran, bunga angsuran. Nah, nama konsumen ini kalian tinggal klik nama kalian. Setelah itu ke jumlah pinjaman. Kenapa ada arah panah ke bawah? Nah, di sini kalian bisa buat di data validation. Nah, di sini kalian di allow pilih list, lalu di source-nya ini kalian ambil di bagian brosur bulanan. Nah, di sini dari 45 juta sampai bawah di blok, lalu akan muncul seperti ini. Nah, kalian bisa pilih jumlah pinjaman yang kalian mau, kita coba 45 juta. Setelah itu ke waktu angsuran. Nah, cara pembuatannya sama, di data list, lalu kalian pilih data validation, di allow list, lalu search-nya ini sama, kalian ambil dari brosur bulanan, nah dari periode 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Setelah itu di bunga angsuran, nah bunga angsuran ini saya sudah ketik agar tidak lama. Selanjutnya ke bagian aplikasi. Di sini ada jumlah pinjaman. Maaf, salah. Di sini ada nama konsumen, kalian tinggal klik sama dengan, lalu ke input, klik nama konsumen, setelah itu akan muncul nama kalian sendiri. Nah, untuk jumlah pinjaman juga sama, kalian klik sama dengan, lalu ke input, klik jumlah pinjaman, selanjutnya akan muncul 45 juta. Untuk bunga per tahun, waktu angsurannya juga sama, kalian pilih di input, kalian tinggal klik waktu angsuran dan bunga angsuran. Selanjutnya kita ke jadwal angsuran. Yang pertama kita ke PMT. Nah, sini. Nah, di sini saya sudah cantumkan rumus PMT. Kalian tinggal masukkan sama dengan if B15. B15-nya itu dari mana? Dari sini. Dari 1 bulan. Kalian tinggal klik. Lalu lebih besar dari mana? Dari waktu angsuran. Nah, waktu angsurannya ini. Kalian tinggal klik, jangan lupa dikunci, lalu titik koma. Setelah itu PMT sama dengan bunga per tahun. Bunga per tahunnya itu mana? Ini. 0,92% per bulan. Setelah itu ke NPR-nya itu apa? Waktu angsuran ini 216. Titik koma min itu dikurangi ini. Jumlah yang 45 juta. Jangan lupa dikunci lalu kurung tutup enter. Nah, di sini akan muncul angka ini. Muncul angka ini ya, teman-teman. Setelah itu IPMT bunga sama, kita menggunakan rumus if ini. Lalu B15-nya itu dari mana? Tadi dari sini, dari 1 bulan. Setelah itu jangan lebih besar dari waktu angsuran. Waktu angsurannya itu ini 216, jangan lupa dikunci. Nah, hasilnya itu akan 0. Kita
ketik, double kutip, lalu titik koma, setelah itu IPMT sama dengan rate-nya itu bunga per tahun. Yang ini ya teman-teman, jangan lupa dikunci. Setelah itu B15, tadi B15-nya itu 1 bulan. Titik koma, min ini 45 juta, jangan lupa dikunci, lalu kurung tutup, enter. Nah, akan muncul jumlah ini. Setelah itu ke PPMT. PPMT-nya juga sama, pakai rumus if, B15. Tadi B15-nya itu dari 1 bulan. Kalian tinggal klik, setelah itu ke waktu angsuran. Waktu angsurannya ini 216. Hasilnya akan 0. Kita klik double kutip, setelah itu PPMT sama dengan kurung buka bunga per tahun. Yang ini teman-teman, 0,92% per bulan. Jangan lupa dikunci, setelah itu titik koma, min, yang ini. Jangan lupa dikunci. Nah, akan muncul angka ini. Setelah itu, kalian ke bawah. Nah, untuk total di sini, kalian masukkan rumus sum, lalu drag ke atas, sampai atas. Setelah itu, nah sampai sini. Setelah itu akan muncul angka total ini. Nah, akan muncul ini. Untuk selanjutnya ke bunga, yaitu sama. Kalian masukkan rumus sum sama dengan sum, lalu drag ke atas. Nah, setelah itu akan muncul total ini. Lanjut ke angsuran pokok, sama. Masukkan rumus sum sama dengan sum, lalu drag ke atas. Sampai ke atas. Setelah itu enter. Lalu akan muncul 45 juta. Nah, untuk bagian ini, kalian tinggal dikurangi total bunga, lalu akan muncul kosong ya teman-teman, dikarenakan kalian sudah lunas mengangsur. Setelah itu mungkin selesai untuk di aplikasi ini. Nah, teman-teman, mohon maaf bila ada kesalahan kata dan pengerjaan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.